cross our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Tanggal 22 Juni 2020, Ibu Erna Yesi. Tanggal 24 Juni 2020, Bapak Slamet Gunawan. Tanggal 24 Juni 2020, Ibu Ellen Syaiful. Tanggal 26 Juni 2020, Adik Christopher Sebastian Palungan. Tanggal 26 Juni 2020, Ibu Mona Regina Rahel Palit.
Tanggal 26 Juni 2020, adik Vincenzo Xavier Jovianto. Tanggal 26 Juni 2020, Bapak Andreas Rudi Sulistianto. Tanggal 28 Juni 2020, adik Carol Joan Ong. Tanggal 28 Juni 2020, adik Cliff Jonathan Siwo. Hadiahnya ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa gereja minggu-minggu ini sudah mulai beribadah di gedung gereja mereka masing-masing. Namun kita keluarga besar Rock Balikpapan memutuskan untuk tidak terburu-buru memulai ibadah di rumah rohani kita ini. Ya, di Kingdom Hall, RCC, Novotel, Rock Balikpapan. Seperti Bapak Ibu lihat, prosedur new normal kita sudah mulai tata. Kira-kira seperti ini. Masih dalam persiapan. Akan menggunakan face shield seperti ini. Dan ada banyak yang lain yang akan kita lakukan. Namun saya ingin menegaskan, tidak ada urgensi buat kita untuk segera ibadah di gedung gereja. Malah menurut saya urgensinya belum di gedung gereja. Urgensi itu. Kenapa? Karena yang penting, yang urgent adalah roda ekonomi dulu yang diputar, karena itu tidak bisa menunggu lama ya. Makanya pemerintah membuat new normal. Idenya adalah untuk ekonomi, tapi dalam rangka itu mulai disesuaikan dengan peribadatan. Nah, menurut saya gereja orang Kristen belum urgent ya dalam syarat agama kita, iman kita tidak urgent untuk segera beribadah di gedung ya. Agama lain ada urgensinya tentang ibadah di rumah ibadah, tapi untuk kekristenan tidak urgent. Oleh sebab itu kita belum buru-buru. Saya meminta nasihat atau masukan dari para diaken, ya pengurus gereja, dan sepakat untuk tidak buru-buru. Saya telepon Bapak Rohani kita, Penatua Rock Balikpapan, Bapak Roni, sepakat untuk tidak buru-buru. Bahkan kami punya ide yang sama, punya gagasan yang sama. Kalau tidak ada lonjakan COVID-19, kemungkinan besar awal Juli baru kita mulai. Oke? Termasuk Rock Jakarta juga Pak Roni bilang, kemungkinan besar. Ini masih kemungkinan besar ya. Kita masih memantau. Yang kami lakukan adalah karena kami melindungi saudara, keluarga kita yang kita kasihi, dan kita melindungi kota Balikpapan tentunya. Jadi, belum sekarang ya, dukung terus. Kita masih siapkan prosedur new normalnya, protokol kesehatannya. Tuhan Yesus berkati saudara. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan.
Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC. Pastikan dari rumah Anda sudah membawa masker sendiri. Cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini kita masih ibadah secara online, tapi tidak lama lagi kita akan ibadah secara offline. Menurut surat edaran Wali Kota Balikpapan dan Kementerian Agama, maka siapa saja yang boleh beribadah secara offline, mereka yang sehat. Dan ada 3 kategori orang yang tidak diizinkan untuk saat ini beribadah secara offline. Siapa saja? Yang pertama, menurut surat edaran dari Kementerian Agama dan juga surat edaran dari Wali Kota Balikpapan, dihimbau untuk setiap anak-anak untuk tidak dahulu datang beribadah di tempat ibadah. Hal ini sifatnya sementara sampai nanti akan dihimbau kembali. Teman-teman, sementara kita ibadahnya minggu ya. Sabar. dan yang kedua, Halo, Oma Opa, kangen sekali ya, kita sudah lama nggak ketemu.
soalnya kita tidak ibadah di gereja. Nah, tapi oma opa juga harus masih bersabar. Kita belum dibolehkan oleh wali kota sesuai dengan surat edaran wali kota dan menteri agama, kita di atas 60 belum boleh beribadah di gereja. Kita ibadah di rumah aja, live streaming. Sama saja kok, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dengan kita memuji menyembah. Kita boleh juga minta anak-anak ambilkan roti perjamuan dan anggur untuk kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama dengan mereka yang ibadah di gereja. Firman Tuhannya juga sama, kita dapat menikmatinya. Oh, puji Tuhan. Jadi sabar dulu ya oma opa ya. Kita jadi ibadah dulu di rumah supaya kita sehat. Kita sehat, anak menantu, cucu-cucu juga semua sehat. Sampai kita ketemu lagi dalam suatu ibadah di gereja. Shalom oma opa, haleluya. Yang ketiga, mereka yang memiliki riwayat sakit bawaan, yang rentan tertular COVID-19. Apa saja penyakit bawaan itu? Hubungi saya di nomor telepon di bawah ini. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Jadi persiapkan hati untuk menyembah Sang Raja, dan milikilah hati yang respek terhadap semua proses ibadah dari awal sampai akhirnya. Sebab kita bukan menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Jadi kami sarankan Bapak Ibu duduk di posisi yang nyaman bersama keluarga dan sama-sama kita beribadah pada hari ini. Dan jangan lupa hari ini juga ada perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur perjamuan di rumah masing-masing untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selalu di dalamku Engkau Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Yesus. Kau Raja yang berkuasa, Kau Allah yang hidup, berdaulat dalam kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, Yesus. Segenap hati kami bersyukur, jiwa kami memuji Engkau. Engkau yang bertata, Yesus Tuhan. Kami beri hormat, kami beri pujian, segala pengagungan bagi-Mu, Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dance is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great
Haleluya. Baru-baru ini Bapak rohani kita, Pendeta Timotius Arifin, mendapat tuntunan profetik dari Tuhan bahwa keluarga besar Rock Ministry harus tetap menabur di masa-masa sulit seperti saat ini. Karena memang itulah sikap warga kerajaan. Maka kesempatan ini kita akan menabur di ladang yang subur, yaitu misi penginjilan di Sarawak. Ladang misi ini yang tahun lalu dikunjungi Pak Herol dan Pak Arifin mengalami terobosan, berbuah-buah. Hari-hari ini di masa pandemi COVID-19, Rock Sarawak terus membaptis jiwa-jiwa baru dari kalangan suku Dayak Iban. Sehingga Rock Sarawak perlu support untuk memfollow up jiwa-jiwa yang baru dimenangkan tersebut dalam bentuk fasilitas kursi untuk kelas pembinaan sebesar 15 juta. Ayo menabur di ladang yang subur. Anda bisa menabur dengan 2 cara. Lewat QR code misi atau transfer ke bank ke kas menabur misi Sarawak. Selamat menabur di masa spesial ini bagi perluasan kerajaan sorga. Haleluya! Doa itu harus berpusat pada kekuatan Tuhan. Ya, ketika memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengingatkan janji Tuhan, maka firman Tuhan keluar dari Nabi Yesaya. Dan inilah jadi tanda bagimu, hai Hizkia. Tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Jadi pada waktu tahun kekeringan menabur. Tahun kedua akan tumbuh. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun-kebun anggur, dan memakan buahnya. Ayat 31 dan 32. Dan orang-orang yang terluput, the remnant, satu sisa yang Tuhan tinggalkan dari kaum Yehuda, yaitu orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dengan kuat dan menghasilkan buah yang luar biasa ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang yang terluput giat atau cemburu atau passion, gairah Tuhan semesta alam. The Lord of Hosts, Yahweh Sebaot akan melakukan hal ini. Menarik sekali dalam The Passion Translation ayat 30 dikatakan begini. Ya. This year you will eat only grain that grows of itself. Kamu akan makan tumbuh sendiri. Bukan kita tanam, berarti ditanam tahun sebelumnya. Karena itu gaya hidup menabur harus selalu ada pada setiap para pemimpin sebagai contoh dan semua umat Tuhan. Next year you will eat what comes of that. Tahun depan kamu tidak makan semua, ada yang kamu tabur. Ingat, saya ajarkan pada kalian, in time of need don't eat your seed. Di waktu kekeringan jangan pernah makan yaitu benihmu, tapi tanam. Tahun kedua tumbuh, yang ketiga perhatikan. Then in the third year, life will be normal again. Apa? Coba dengar ini. Ini yang disebut new normal mungkin. Life will be normal again. You will sow, engkau akan menabur dan menuai. Plant vineyard and eat their fruit. Di mana-mana saya pasang di depan mata saya, di kantor, di rumah, di library saya pasang gambar harvest. Saya tidak percaya kehancuran. Saya tidak percaya kegagalan. Di dalam Tuhan yang ada revival dan harvest. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pagi ini. Dan mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita karena kami kembali mendapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama, tapi di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan adalah roh, Engkau ada bersama kami, dimanapun setiap rumah, setiap jemaat menikmati ibadah online ini. Dan lebih dari itu Tuhan, kami menantikan Engkau berbicara buat kami, pakai hamba-Mu, supaya benar-benar isi hati Tuhan kami dapat dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati yang luas, izinkan Tuhan bicara dalam nama Yesus, amin. Yes, oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
kita sekarang ada di tema yang sama, AADR. Ya, ada apa dengan rumah? Cuma sekarang adalah AADR 3. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tema rumah dalam sorotan. Home in the spotlight. Rumah dalam sorotan. Mengapa rumah dalam sorotan? Karena kita ingat minggu lalu kita lihat bahwa memang dalam masa pandemi ini semuanya seolah-olah ditarik ke rumah. Sepertinya ada sesuatu yang sedang disampaikan. Mengapa rumah? Ada apa dengan rumah? Kenapa rumah jadi sorotan? Kenapa kuliah di rumah aja, semua di rumah aja, meeting di rumah aja, ya sampai wisuda sekarang di rumah saja. Ibadah kita ini di rumah saja. Rumah dalam sorotan. Sorotan siapa? Semua ya. Saya juga percaya rumah dalam sorotan Tuhan. Basically dari awalnya Tuhan telah melihat rumah sebagai pusat dari sejarah, pusat dari kehidupan. Dan pelajaran sebelumnya kita belajar bahwa rumah adalah tempat utama dalam sejarah manusia. Ingat sudah dikasih Tuhan, rumah ada di awal sejarah, rumah ada dalam sejarah, rumah ada di akhir sejarah. Rumah atau keluarga selalu menyertai sejarah, selalu ada dalam sejarah manusia. Kita semua, sejarah keluarga kita, sejarah hidup kita, tidak akan pernah bisa dipisahkan dari rumah. Rumah termasuk yang paling bertanggung jawab dari sebuah generasi. Rumahnya bagus, generasinya bagus, rumahnya tidak bagus, generasinya tidak bagus. Sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan ada urgensi yang lain seperti saya bilang minggu lalu akan pelajaran tentang iman. Saya sedang mempersiapkan pelajaran ini supaya di masa-masa ini jemaat benar-benar mengaktifasi imannya, ya. Serial dari iman dan imun, pelajaran kita sebelumnya. Kenapa? Supaya kita ingat kita tidak hanya manusia jasmani saja, tapi kita manusia roh. Manusia roh, di mana di situ unsur iman penting sebagai kendaraan buat kita untuk masuk dalam dunia rohani. Di mana dalam dunia rohani inilah yang akan menentukan sikap kita di alam jasmani. Nah, saya tidak mau di masa pandemi ini kita begitu realistis, begitu logik. Sehingga kita yang dikasih Tuhan, atau mungkin kita percaya dengan iman bahwa Tuhan tolong, Tuhan pelihara kita, tapi kita tidak benar-benar masuk di dalam dimensi rohani, dimensi iman yang unggul, yang luar biasa. Nah itu sebenarnya lagi saya persiapkan untuk kita pelajari, namun kemudian saya memutuskan urgensi yang lebih penting yang perlu kita sama-sama bicarakan adalah rumah. Karena COVID-19 ini isu terbesarnya rumah, seperti yang sudah kita ulang-ulang pelajari. Semua rumah. Kemudian saya menemukan benang merahnya. Untuk apa kita belajar iman tinggi-tinggi, belajar dunia roh tinggi-tinggi, tapi kita berantakan di rumah. Rumah tidak kita perhatikan. Orang tuanya kuat iman, tapi anaknya tidak, istrinya tidak, suaminya tidak, ada anti klimaks di situ. Saya pikir kita bicarakan rumah dulu, karena ada urgensi di rumah, ya, sudah dikasih Tuhan. Kenapa urgensi? Kita ingat bahwa tren perceraian di musim pandemi lebih tinggi dari musim normal. Banyak laporan di setiap negara tingkat perceraian melesat di musim pandemi ini, ya. Bahkan minggu lalu saya kasih tahu kepada saudara ada seorang pengacara di New York, Amerika berkata bahwa laporan perceraian gugat cerai itu meningkat 50% lebih banyak di masa pandemi. So dikasih Tuhan, jadi terjadi anti klimaks. Makanya minggu lalu kita belajar bahwa masa pandemi ini menguji rumah. Di rumah teruji di masa COVID-19. Sehingga muncul 3 jenis rumah, 3 model rumah. Rumah yang serviceable atau rumah yang serviceless atau rumah yang out of service. Rumah yang saling melayani terkonsolidasi serviceable atau rumah yang serviceless. Rumah yang ya mediocre, tidak terjadi apa-apa, tidak saling melayani, ya sekedar rumah saja. Rumah saja, keluarga saja, tidak ada hubungan yang dipulihkan, tidak ada konsolidasi di situ. Serviceless, tapi masih dalam rumah. Tapi yang ketiga ini
Out of service, rumah gagal, rumah terpecah, terjadi perceraian, terjadi konflik berat di dalam rumah, di dalam masa pandemi. So dikasih Tuhan Yesus, kita belajar minggu lalu bahwa ada 3 keluarga di bangsa Israel yang bisa menjadi teladan buat kita, di mana keluarga ini, yaitu keluarga besar Ruben, Gad, dan Manasye, di Yosua pasal 22, yang mereka setelah melewati atau pass over Yordan, sungai Yordan masuk di tanah perjanjian, mereka mendapat jatah tanah mereka di tanah perjanjian, dan ketika Yosua berkati mereka dan mengingatkan mereka supaya mereka tetap berada di jalan Tuhan, sesampainya mereka di rumah mereka, so dikasih Tuhan, mereka membangun replika mezbah. Replika mezbah ini menjadi viral, menjadi kehebohan. Kenapa? Karena mereka ini, yaitu keluarga besar Ruben, Gad, dan Manasye, itu dianggap memberontak karena menyalahi aturan, membuat mezbah sendiri. Padahal, yang sudah dikasih Tuhan, kita lihat dikatakan bahwa mereka membuat ini karena mereka, Yosua 22-24 bilang, bahwa mereka cemas sebab mereka berpikir bahwa anak-anak generasi di bawah mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka takut anak-anak mereka tidak kenal Tuhan, sampai mereka membuat replika mezbah sebagai monumen, katakanlah, untuk setiap generasi melihat, oh ternyata nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan yang membawa mereka menyeberangi sungai Yordan, dan Tuhan semua. Jadi mereka kenal Tuhan sampai kepada anak cucu. Ini menjadi keresahan, menjadi kecemasan 3 keluarga besar. Sebenarnya kisah ini saya rasa kurang diungkit, kurang diangkat gitu ya. Padahal ini menarik sekali kalau kita belajar keluarga. Ada 3 keluarga di bangsa Israel, 3 keluarga besar yang begitu seriusnya mereka takut anak cucu mereka lupa akan Tuhan atau tidak kenal Tuhan, sampai mereka membuat replika mezbah. Bayangin Bapak Ibu. Di mana dalam musim kasih karunia kita hari ini, saudara, kita tidak perlu replika mezbah. Kita perlu perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu esensinya apa? Sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan Tuhan. Nah, perjamuan kudus, gereja kita membuat setiap minggu, penting untuk generasi, tidak hanya kita, tapi sampai pada anak cucu kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ada 3 urgensi minggu lalu. Saya review cepat. Yang pertama, urgensi terhadap rumah yang pertama adalah anak cucu yang bakal hilang di hadapan Tuhan. Wow, so dikasih Tuhan, saya melihat gejala itu terjadi sekarang. Anak-anak kita roket, anak-anak remaja kita, anak-anak kaum muda kita adalah anak-anak muda yang terdidik, anak-anak muda yang berbeda, yang bermain internet, yang sadar pada virtual. Mereka adalah anak-anak yang mendapat informasi banyak sekali. Kalau kita nggak hati-hati, mereka dididik oleh internet. Mereka ada banyak pertanyaan mereka di gereja yang tidak bisa dijawab, tidak terjawab. Ini menjadi perenungan saya juga untuk nanti ketika kita sudah mulai bisa ibadah. Saya lagi berpikir untuk kita serius untuk roket khususnya. Untuk Rocky, untuk sebuah modul yang khusus untuk memperkenalkan mereka akan Tuhan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang kritis-kritis. Pertanyaan-pertanyaan mereka yang kita bisa tidak duga pertanyaan mereka tentang Alkitab. Dan kalau kita tidak bisa jawab, kita bisa kehilangan mereka karena mereka menganggap Tuhan itu tidak bisa mereka pahamin dengan benar. Dan itu berbahaya sekali. Jadi ada urgensi anak cucu yang bakal hilang di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan kita, tapi di hadapan Tuhan. Urgensi yang kedua, saya mengamati fakta bahwa orang tua bisa penuh iman, tapi tidak semua orang tua yang memiliki iman, anaknya juga penuh iman. Tidak semua orang tua yang melayani, anaknya melayani. Tidak semua orang tua yang takut Tuhan, anaknya takut Tuhan. Apalagi orang tua yang tidak peduli iman. Yang punya iman aja anak-anaknya belum tentu punya iman, apalagi yang tidak peduli iman. Nah, kalau sudah menyaksikan ini, mendengarkan kebenaran ini, coba ambil perhatian serius untuk Anda benar-benar bisa mewariskan sesuatu kepada generasi di bawah Anda. Ya, sudah dikasih Tuhan untuk benar-benar memastikan generasi di bawah kita tidak hilang di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Indonesia menghadapi bonus demografi. Singkatnya bonus generasi di depan mata, usia produktif.
Apakah gereja juga akan mengalami bonus generasi? Apakah gereja juga akan mengalami hal yang sama? Indonesia bonus demografi, bonus generasi. Apakah gereja mengalami bonus generasi atau gereja kehilangan generasi? Jadi saya tulis seperti ini, Indonesia menghadapi bonus demografi depan mata, gereja menghadapi ancaman kehilangan generasi di depan mata. Jadi ada apa dengan rumah? Rumah ada dalam sorotan di COVID-19 ini. COVID-19 memaksa gereja kembali fokus ke rumah. Sekali lagi ya, COVID-19 ini musim pandemi memaksa gereja, memaksa rumah untuk kembali fokus pada keluarganya. Memaksa kita semua, saudara dan saya, untuk fokus bangun lagi sesuatu di rumah. Ya, saya tidak mau kita beriman, kita takut Tuhan, tapi kita kehilangan generasi di bawah kita. Saya mengamati itu terjadi gejala seperti waktu mereka mulai menikah, mereka mulai kuliah, kita kehilangan mereka. Mereka pulang-pulang, mereka bukan generasi yang bawa takut Tuhan, mereka hanya bawa iman, mereka bawa gelar sarjana mereka, pulang ke rumah setelah mereka kuliah jauh-jauh, dan mereka tidak bawa pengenalan akan Tuhan yang lebih intim lagi. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Saya tidak mau, kita masih punya waktu, saudara yang belum punya anak kuliah keluar, coba ambil waktu serius. Anda yang sudah punya anak kuliah keluar, Anda belum terlambat. Mari kita konsolidasi. COVID-19 banyak mengajarkan kita hal-hal baik, sudah dikasih Tuhan, tentang rumah. Oke, di seri ketiga ini, AADR ini, saya mau membagikan kepada saudara bagaimana supaya generasi di bawah kita tetap mengenal Tuhan. Mazmur 45 ayat 17. Mazmur 45 ayat 17. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Jadi ingat saudara, kita punya tugas mengangkat anak kita jadi pembesar di seluruh bumi. Regenerasi, ya, sudah dikasih Tuhan untuk kita immerse leaders kita seperti tema tahun ini. Supaya generasi di bawah kita menjadi generasi yang lebih siap. Tidak hanya menjadi generasi yang memimpin, tapi generasi yang takut Tuhan, yang mengenal Tuhan. Ini urgen buat kita semua. Ya, baiklah kita buka Mazmur 78 ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. Kami tidak hendak sembunyikan, perhatikan ya. Tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan, perhatikan Bapak Ibu, ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Katakan, ceritakan. Oke, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Lihat itu ayat 6. Supaya, ayo baca sama-sama, dikenal oleh angkatan yang kemudian. Terus supaya, ada dua kata supaya, anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Wow, itu sama-sama, lebih kuat yuk. Supaya yang ketiga, mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Wow. Jadi inilah jawabannya Bapak Ibu. Rumah di dalam sorotan. Home in the spotlight. Bagaimana mempersiapkan rumah? Bagaimana mengkonsolidasikannya? Ini dia jawabannya. Mazmur 78. Supaya anak-anak yang lahir menceritakan kepada anak-anak mereka. Supaya mereka juga menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan memegang perintah-perintahnya. Di mana hal-hal inilah yang dicemaskan oleh keluarga besar Ruben, Gad, dan Manasye. Mereka takut. Tapi saya bilang buat kita pada saat ini, mari saudara, kita ambil perhatian serius supaya anak-anak kita tidak melupakan Tuhan. Supaya anak-anak kita bangun dan ceritakan kepada cucu kita. Supaya terjadi kesinambungan. Supaya mereka tetap memegang perintah-perintahnya. Saya mau ingatin lagi, Anda bisa takut Tuhan, tapi belum tentu dia anak cucu kita. Kalau kita tidak mengambil perhatian yang serius akan hal ini.
Minggu lalu saya bilang kepada saudara, ini bukan tanggung jawab gereja saja. Bahkan bukan tanggung jawab gereja. Ini tanggung jawab yang melahirkan. Anda yang lahirkan anak Anda, dari rahim Anda, dari benih Anda yang bertanggung jawab. Jangan bilang gereja ngajarin apa. Anda yang ngajarin apa kepada anak Anda. Anda yang bertanggung jawab. Sekolah minggu ngajarin apa? Rocky ngajarin apa? Roket ngajarin apa? Nah, saudara ngajarin apa kepada anak kita? Anda yang paling efektif untuk mempersiapkan generasi di bawah Anda. Anda yang paling efektif sejauh Anda serius untuk memikirkannya. Buat adik-adikku Roket, KGC, perhatikan baik-baik. Anda mungkin lahir dari generasi yang tidak kenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Musim COVID-19 ini menarik perhatian kita kepada Tuhan, kepada rumah khususnya. Di mana di sana kita dilahirkan, dibesarkan dengan segala dinamika, pengalaman, kekecewaan atau apapun. Orang tua yang tidak takut Tuhan, tidak bertobat, orang tua yang jahat misalnya. Saudara yang sudah kenal Tuhan sekarang, Anda dipulihkan, Anda pasti punya masa depan. Ini khotbah juga buat Anda. Saudara dalam spotlight, dalam sorotan Tuhan. Adik-adikku, KGC, Roket, kamu dalam pusat sorotannya Tuhan. Caranya gampang pertama, saudara. Walaupun melakukannya susah, kembalilah ke rumah. Artinya apa? Pulihkan hubunganmu dengan orang tuamu, pulihkan hubunganmu dengan keluarga, saudara-saudaramu, pulihkan dulu. Kenapa yang kita tidak bahas adalah saudara atau saudara? Mertua, orang tua, bagi yang sudah menikah. Karena perhatian Tuhan kepada sedaging dulu. Kalau sedaging beres, saudara pasti beres. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang memperhatikan saudara tapi sedaging tidak diperhatikan. Itu yang tidak benar. Keluarga, orang tua diperhatikan tapi istrinya nggak diperhatikan, suaminya nggak diperhatikan, anaknya nggak diperhatikan, tapi keluarga besar diperhatikan. Itu yang nggak benar. Kita mau benar nih, kita perhatikan yang sedaging dulu. Baru sedarah atau saudara. Sebab kalau sedagingnya benar, maka sedarah jadi benar. Tapi kalau sedarah lebih dulu, baru sedaging, nggak benar. Jadi hierarkinya salah. Itu sebabnya fokus pelajaran kita dalam AADR ini adalah sedaging dulu, suami istri dulu. Kita nggak usah dulu terlalu jauh ke orang tua, ke mertua, ke ipar. Nggak terlalu jauh, kita benahi dulu. Kita punya hubungan suami istri. Kita benahi dulu, kita punya sedaging dulu. Kalau sudah benar, kita benahi, pasti keluarnya benar. Ke mertuanya benar, ke saudara benar, ke ipar benar. Karena kita membangunnya dari basic keluarga kita. Oke, dari ayat ini Mazmur 78, apa yang diceritakan? Ada 3 hal yang perlu kita ceritakan. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sekali lagi, ada 3 yang kita ceritakan kepada anak cucu kita, generasi kita. Puji-pujian kepada Tuhan. Bicara apa sih? Tidak ada salahnya. Bahkan kalau tidak dilakukan mungkin bisa salah. Yaitu apa? Bermesbahlah, memujilah, menyembahlah. Mungkin keluargamu bukan keluarga musisi, it's okay, puji Tuhan, bahwa perkenanan Tuhan tidak berhubungan dengan suara bagus. Kalau perkenanan Tuhan berhubungan dengan suara bagus, kalau Krisdayanti bertobat, Krisdayanti yang masuk surga, kita tidak masuk surga karena suara kita jelek. Icat mungkin tidak masuk surga, karena suaranya mungkin masih bagusan saya, atau enggak tahu, mungkin bagusan dia karena dia belum nyanyi. Tapi kalau masuk surga berdasarkan suara bagus, jangan tertawa anak Icat. Iya, ini ada adikku yang bantu-bantu di sini. Oke, Felix di sound system mungkin tidak masuk surga kalau kategorinya suara bagus, karena mungkin dia lebih bagus di sound system daripada nyanyi Bapak Ibu. Jadi bersyukur bahwa perkenanan Tuhan tidak berhubungan dengan skill saudara, tapi dengan hati saudara. Jadi artinya apa sih? Saudara bangunlah mesbah, tidak bisa nyanyi, tidak bisa. Ada cerita menarik Bapak Ibu di Rock Center. Saudara tahu Opa Wahyu? Opa Wahyu, shalom. Opa Wahyu menjadi inspirasi buat saya sekarang karena
dalam 2 minggu ini tiba-tiba kami mendengar suara gitar di bawah. Suara gitar yang kami tidak kenal kuncinya kunci apa. Dan cuman 1 kali itu, satu kunci dipukul berulang-ulang dan ada suara yang saya kenal, suaranya Pak Wahyu. Dan beliau menyembah Tuhan dengan lagu yang dengan gitar dan tidak tahu kuncinya kunci apa. Tapi beliau menikmati. Saya tidak terlalu menikmati karena saya tahu kunci-kunci. Tapi beliau menikmati. Jadi apa yang saya mau cerita buat saudara? Ada gitar, dia suka menyembah Tuhan, tidak bisa main gitar, dia pukul-pukul saja dan dia menyembah Tuhan. Bayangin itu. Dan dia menikmati. Saya percaya Tuhan nikmati itu. Kenapa? Hatinya. Ya asal jangan banyak orang lah dia main, itu salah gitu ya. Karena dia yang ke sorga, kita tidak sampai ke sorga karena kita tidak nikmati gitu ya. Tapi kalau dia dengan Tuhan, dia punya hubungan. Tuhan pasti, saya percaya. Bayangin sudah, cuman pukul kunci, jeng. Oke. Nggak. Oke. Saya lihat dia pukul dia, kalau saya kan masih G, C. Dia pukul gimana, dia nyembah. Ini masih ada nadanya Bapak Ibu. Tapi beliau, tapi saya terinspirasi dengan hatinya yang mau menyembah. Keren gak sih? Dia mau menyembah, dia ambil gitar seolah dia bisa main gitar dan menyembah. Wow! Mari menyembah di keluarga saudara. Ajak anakmu, ajak istri, ajak suami menyembah. Tidak bisa main gitar, that's okay. Menyembahlah. Memuji Tuhan. Angkat puji-pujian. Ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tidak harus nyanyi, yes I know. Tapi ajarkan angkatanmu untuk bisa bersyukur. Tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatannya. Ceritakan kepada anak-anak bahwa Tuhan sanggup melumpuhkan COVID-19. Tuhan sanggup mimpimu untuk kuliah di mana yang kamu inginkan terjadi. Tuhan sanggup nak. Ceritakan kekuatan Tuhan. Papa dulu begini nak. Papa dulu begini. Tuhan tolong papa, Tuhan tolong mama. Ceritakan pengalamanmu bersama Tuhan. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Cerita kepada mereka. Cerita. Bangun atmosfer itu. Serviceable lah di dalam rumah. Saling melayanilah dalam rumah. Jangan serviceless, apalagi out of service. Sedih kasih Tuhan. Mari bangun rumah saudara. Alami sorga di dalam rumah. Dengan cara apa? TikTok. Ya. Tidak TikTok aplikasi, tapi mulai bicara. Mulai sharing. Ceritakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Saya dengan anak istri saya, ada masa di mana kami ceritakan pengalaman-pengalaman kami. Bagaimana kami ditolong Tuhan di masa liburan kami. Bagaimana Tuhan berbuat ini. Aduh enak. Mereka menyampaikan perasaan mereka. Aduh itu sorga banget. Anda bilang, kan Bapak keluarga pendeta. Nggak ada hubungan Bapak Ibu, nggak ada hubungan keluarga pendeta dengan tidak. Ini hanya saudara punya kemauan apa tidak. Membangun komunikasi, berbicaralah dengan anak-anak saudara. Kadang kita itu sebentar saja kok. Mereka akan segera kuliah di luar, cepat sekali mereka bertumbuh. Yang anak-anakmu sekarang sudah selesai SD-nya, sekarang masuk SMP. Saya mau kasih tahu ya, SMP akan sangat cepat. SMA akan sangat cepat. Sebentar lagi dia akan kuliah. Mari, selagi mereka bersama dengan kita, puji-pujian kepada Tuhan. Kekuatannya, perbuatannya yang ajaib. Kenapa kita lakukan itu? Supaya apa? Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan ceritakan kepada anak-anak mereka. Supaya apa? Mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, memegang perintah-perintahnya. Jangan stop sampai di kita yang memegang perintah Tuhan. Dengar saya, dengar firman Tuhan. Jangan stop cuma di saudara yang percaya pada Tuhan. Jangan cuma stop di saudara yang mengenal perbuatan Tuhan. Ceritakan kepada generasi, supaya generasi di bawah kita, mereka bangkit dan mereka ceritakan kepada cucu mereka. Sehingga kita punya generasi di bawah kita tetap memegang firman Tuhan. Tetap percaya perbuatan Tuhan. Tidak hilang di hadapan Tuhan.
Inilah saudara yang dikasih Tuhan, ada apa dengan rumah? Rumah jadi perhatian hari-hari ini. Karena memang kita punya tugas membenahi rumah kita masing-masing. Memurnikan keluarga kita masing-masing di dalam anugerah Tuhan. Percayalah Tuhan senang kita melakukannya. Karena saya percaya COVID-19 ini mengajarkan kita untuk memurnikan kembali rumah kita masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya Anda mendapatkan sesuatu sekarang. Mari bangkit, puji-pujian kepada Tuhan. Kekuatannya yang luar biasa dan perbuatan yang telah dilakukannya, kata firman Tuhan tadi. Ceritakan pengalaman-pengalaman iman saudara. Bawa generasi kita. Saya mau buru-buru ngajarin saudara akan pelajaran iman, pelajaran dunia roh. Saya mau kita benahi rumah dulu yuk. Apa artinya kita mengerti leadership, mengerti iman, mengerti dunia roh, mengerti apapun kedalaman firman, tapi kita kehilangan generasi di bawah kita, hubungan di bawah kita, yang mana itu adalah sorga di dalam kita. Saya menikmati ini sih Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehingga ini menjadi keresahan saya untuk saya bagikan kepada saudara, untuk saudara mulai mencemaskan tanda kutip hal yang baik ini, yaitu bagaimana anak-anak kita tetap ada di hadapan Tuhan, sehingga gereja tidak kehilangan generasi di masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah bicara kepada kami berturut-turut tentang rumah. Dan musim pandemi mungkin, kami percaya dengan iman akan segera berakhir. Itu artinya Tuhan, kami berdoa, kami tidak akan kehilangan pelajaran sehari pun di rumah kami. Bagaimana kami membangun rumah di dalam takut akan Tuhan dan menghasilkan sebuah generasi yang tetap ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Engkau suci kuduskan roti dan anggur hamba-hambamu yang melayani di rumah masing-masing. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang lebih intim lagi dan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Mari bilang sama-sama. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat roti saudara. Mari pandang Tuhan. Lewat pelajaran serial Ada Apa Dengan Rumah, sekarang kita semakin memahami betapa pentingnya perjamuan kudus ini. Ini menjadi peringatan akan kita kepada Tuhan dan kepada generasi kita kepada Tuhan, di mana Dia telah mengorbankan tubuh dan darahnya, hidupnya, Yesus Kristus, karena kasih karunia dan cintanya untuk menyelamatkan kita dan mengembalikan kita pada tujuan awal kita diciptakan. Mari angkat roti saudara tinggi-tinggi. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini?
Sesungguhnya persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur di dalam nama Yesus. Saya berdoa, perjamuan kudus ini menjadi sangat khusus untuk setiap rumah, setiap suami istri. Anda yang suami istri bisa berdekatan, saling melayani. Percaya, saudara, ada kuasa. Kita tidak hanya memperingati Yesus di sini, tapi kita mempercayai tubuh dan darahnya. Sebab kita melakukan ini karena kita mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku, supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Amin. Angkat cawan tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu dan berkata, inilah darahku, kata Tuhan, yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, kata Yesus, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita mengingat dia telah mencurahkan darahnya untuk kita. Bawa ini kepada anak cucu kita. Yesus mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut akan masa depan kita, karena dia mengembalikan kita pada pusat kehendaknya yang sempurna. Buktikan ini persekutuan yang mahal dengan darah Yesus yang memulihkan kita, darah yang menyembuhkan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minumlah dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. All my life you have been faithful. Woohoo, yes. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. In every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Bapak, aku berdoa untuk pemulihan keluarga-keluarga. Aku berdoa mulai dari para imam yang mau mengambil keputusan mulai pagi ini Tuhan, mulai saat ini, untuk jadi imam yang menjadi motor bagi keluarganya mengenal Tuhan, membawa istrinya takut Tuhan, dengan lebih dulu mencintai istrinya dan anak-anaknya. Demikian juga para istri. Aku berdoa mereka menjadi penolong. Aku berdoa mereka menjadi kekuatan. Aku berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang di ujung tanduk, yang hari ini mungkin terancam gagal. Aku berdoa Tuhan, Engkau hadir. Engkau menyatakan dirimu lewat firman ini Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka juga dikasihi Tuhan. Mereka tidak pernah berpikir untuk kegagalan pernikahan mereka, tapi mereka justru benar-benar serius untuk membenahi pernikahan mereka dalam anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan. Sehingga anak cucu mereka bersyukur terlahir dalam pernikahan mereka Tuhan. Memiliki orang tua seperti mereka. Aku percaya Tuhan, berita ini akan sampai di setiap rumah masing-masing. Untuk terjadi pemulihan setiap keluarga masing-masing Tuhan. Setiap generasi, KGC, youth, untuk teens, untuk remaja, untuk roket. Tuhan, mereka kembali ke rumah. Mereka belajar menghormati orang tua mereka. Belajar Tuhan untuk percaya bahwa mereka punya masa depan yang luar biasa, sekalipun mereka dari rumah yang mungkin mengecewakan, karena mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan, kasih karunia yang hebat di dalam Tuhan yang membawa mereka pada setiap mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami angkat setiap gadget kami untuk persembahan elektronik. Kami memberikan persembahan dengan sukacita. Bukan saja supaya diberkati, karena kami percaya memang kami yang memberi pasti diberkati Tuhan. Tapi lebih dari itu, kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Mungkin keuangan tidak terlihat, namun kami percaya kami dilindungi, dipelihara, dibela, disertai
Kami percaya ada sukacita damai sejahtera. Kami punya anak, istri, punya keluarga yang menjadi sorga buat kami di bumi ini. Sekalipun ada pergumulan, kami percaya Tuhan, kami dalam berkat Tuhan. Karena kami percaya kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Setiap persembahan diberikan, kami percaya Tuhan, diberikan sebagai korban. Khususnya beberapa saudaraku, jemaat yang mungkin memberi karena dari kekurangan mereka. Tuhan, Engkau tidak luput juga melihat mereka. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami mau mengangkat tangan untuk Indonesia. Kami berkata akan semakin pulih, semakin pulih, semakin pulih. Balikpapan semakin pulih, semakin pulih. Semakin kembali kepada kehidupan yang normal dengan pola hidup yang new normal. Kami akan jaga kesehatan, kami akan tahu bagaimana disiplin, kami akan lakukan dengan sukarela, dengan penuh kesadaran. Tidak hanya karena mendukung pemerintah, tapi karena kami mengasihi tubuh yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan kasihi juga, untuk kami bertanggungjawabkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk Jokowi, kami berdoa untuk Wali Kota Balikpapan, untuk terus mendapat hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang begitu serius hari ini, roda perekonomian kembali bergerak. Masalah COVID-19 yang semakin reda, semakin positif, kami percaya akan semakin menurun signifikan karena kekuatan COVID-19 kami lumpuhkan dengan kuasa darah Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami berkata Shalom Indonesia, Shalom Balikpapan, sehat sejahtera dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, buka tangan saudara. Terimalah dengan iman setiap berkat yang disampaikan firman Tuhan juga terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan, amin. Bahkan kita berkata buat dua tangan kita ini, bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percayalah berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, tumpang tangan di atas kepala anak istrimu. Haleluya. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, Dia hadapkan wajah-Nya. Terima, Dia beri shalom, damai, sejahtera. Amin. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Hapsun, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Shalom. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He is good. Yes, He is good. For He is worthy, worthy. For He
Yes, He is.